Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan gimana sih cara kita menggambar potongan portal pada aplikasi AutoCAD. Nah, sebelum kita mulai gambar, alangkah baiknya kalian harus tahu dulu nih, apa sih potongan portal itu, bagaimana fungsi dari potongan portal itu sendiri. Nah, jadi potongan portal ini berfungsi untuk kita nanti di lapangan melihat bagaimana sih gambar struktur yang ada pada bangunan yang akan kita bangun itu. Nah, di dalamnya termasuk ada fondasi, terus ada balok, dan juga ada kolom. Selain itu ada juga plat lantai dari bangunan itu. Nah, tanpa berlama lagi kita akan mulai gambar menggunakan AutoCAD. Apa yang perlu kita siapkan sebelum menggambar potongan portal? Tentunya kita harus mempersiapkan gambar denah dengan lengkap supaya nanti saat menggambar potongan portal kita tidak bingung lagi bagian mana yang kolom struktur, bagian mana yang kolom praktis, sehingga nantinya dapat dibedakan. Nah, kita harus menentukan dulu bagian mana yang akan kita potong untuk dijadikan potongan portal. Nah, saya mengambil bagian yang ada di tengah ini. Lalu kita menggunakan X-line untuk memproyeksikan garis dari denah sehingga potongan portal yang kita buat itu sejajar atau sesuai ukurannya dengan denah yang telah kita buat, sehingga ukurannya tidak akan menyimpang. Nah, setelah menggunakan X-line dan menjadi garis-garis vertikal, kita selanjutnya menggunakan extra line dengan komen yaitu horizontal, sehingga membuat garis melintang di antara garis-garis yang vertikal. Fungsinya adalah untuk menjadikannya plat atau bagian-bagian pondasi. Nah, di sini saya meng-offset garis tersebut sebesar 100 cm atau 1 meter untuk pondasi, lalu saya meng-offset lagi sebesar 300 cm atau 3 meter untuk ketinggian lantai 1, lalu offset lagi 300 meter untuk ketinggian lantai 2. Nah, selanjutnya kita hapus garis-garis yang tidak akan terpakai. Nah, di lantai 2 ini saya hapus karena di lantai 2 kita tidak menggunakan kolom struktur, tapi kita menggunakannya kolom praktis, sehingga kita harus memproyeksikan kembali garis-garis mana saja yang akan digunakan di lantai 2. Nah, kita mulai lagi dengan menggunakan extra line seperti ini. Nah, kita pakai garis-garisnya, kolom-kolom mana aja yang kita gunakan. Nah, setelah itu kita hapus lagi garis mana saja yang tidak kita pakai supaya nantinya tidak membingungkan kita tuh gambar apa sih gitu. Nah, kita hapus satu-satu menggunakan komen TR atau trim. Nah, garis juga jangan ada yang double ya, nanti kita akan pusing sendiri kalau garisnya ada double. Nah, setelah bersih seperti inilah penampakan kolom-kolom yang ada di bangunan yang akan kita buat. Oke, setelah gambar ini jadi kolom-kolomnya, tentu saja kita bukan hanya menggambar kolomnya, tapi kita juga akan menggambar balok, plat lantai, dan juga pondasinya. Untuk selanjutnya kita offset sebesar 35 cm karena kan ketebalan dari plat lantai yang bangunan kita itu setebal 35 cm, lalu offset lagi 12 cm untuk ketebalan plat lantainya. Nah, plat lantai itu berada di atas balok, sehingga kalau di gambar ini kita lihatnya akan menumpuk ya. Nah, untuk yang di atas kita menggunakan ketebalan 20 cm. Kenapa kita memakai 20 cm? Karena kan ini jarak antar kolomnya kolom praktis ya, sehingga kita menggunakannya juga balok anak, karena kalau kolom praktis diberikan balok induk itu tidak akan kuat, nantinya akan terjadi kegagalan struktur ya teman-teman. Nah, setelah seperti ini, selanjutnya kita akan membuat
pondasi. Nah, kalau kalian sudah membuat pondasi footplate sebelumnya atau detail yang sudah ada, kalian bisa memasukkannya di sini tanpa harus menggambar ulang. Nanti kalian tinggal sesuaikan saja ukuran besinya, ukuran pondasinya, atau skalanya. Kalau berbeda tinggal sesuaikan saja. Oke. Kalian perhatikan dulu aja videonya ya, karena saya tidak mempunyai detail pondasi yang sudah jadi sehingga saya membuatnya manual di sini ya teman-teman. Nah, setelah seperti ini saya juga membuat yang bagian tengah, karena bagian tengah itu berbeda dengan bagian pinggir ya. Kalian perhatikan saja cara membuatnya. Saya di sini menggunakan polyline karena supaya garis-garisnya tidak memisah gitu, jadi satu kesatuan. Karena kenapa saya menggunakan polyline itu, satu, kalau menggunakan garis biasa ketika kita move nanti akan ada garis yang tidak akan terbawa, nantinya kita harus bolak-balik, terus ntar kalau keselek yang lain keselek. Jadi menurut saya menggunakan garis biasa itu memperibet pekerjaan sehingga kita tidak bisa mengefektifkan waktu gitu teman-teman. Di sini saya hapus, saya mirror saja karena ukurannya sama. Nah, kan kalau seperti ini kita bisa lebih cepat dalam mengerjakan gambarnya. Ini juga kita mirror saja karena sama-sama di pojok bangunan. Kalian tinggal move saja. Nah, seperti itu. Tentu saja ini belum jadi karena belum ada tulangan-tulangan dari setiap komponen struktur ini. Selanjutnya saya menambahkan untuk surf atau balok yang di bagian lantai 1 ya teman-teman, karena di bagian lantai 1 juga kita harus mempunyai balok untuk menyambungkan antar pondasinya. Di sini saya bersihkan garis-garis yang tidak perlu karena akan menghalangi pandangan bagaimana seharusnya besi itu berada gitu ya. Jadi saya bersihkan garis-garis yang tidak terpakai. Ini nanti memudahkan visualisasi dari bangunan ini gitu. Yang bagian atas juga saya bersihkan satu-satu. Nah, seperti itu. Jadi nanti kalian tuh kalau menggambar tuh kalau bisa rapih ya, supaya nantinya kita nggak jadi kerja 2 kali. Nanti kalian udah sampai mana tapi ini ada yang salah jadi harus balik lagi, atau ini belum rapi nih harus balik lagi. Ntar jadinya kalau kalian PKL kalian tidak bisa mengefektifkan waktu untuk kalian menggambar. Selanjutnya kita lihat, saya akan menentukan seberapa bagian mana yang merupakan tumpuan dan bagian mana yang merupakan lapangan, yaitu dengan melihat bentangan dari antar kolomnya. Nah, di sini kan ada denah, kita melakukan acuan pada denah. Yang pertama ada bentang antar kolomnya itu 350 cm atau 3,5 cm. Nah, seperempat dari 3,5 cm adalah 87,5. Nah, jadi itu merupakan bagian tumpuan dari bangunan ini, 4 lantai ini. Nah, selanjutnya juga sama, saya bagi juga seperempat. Nah, begitu seterusnya hingga semua lantai terbagi antara tumpuan dan juga lapangan. Gitu. Nah, selanjutnya setelah semua bagian terdapat lapangan dan tumpuan,
Maka langkah selanjutnya adalah kita membuat tulangannya. Ini hal yang paling penting, yang paling krusial. Jika tidak ada di bangunan, maka bangunan tersebut tidak akan jadi. Kita bisa saja mengoffsetnya dari garis yang sudah ada dengan tebal plat lantai yaitu 2 cm. Tebal selimut beton setebal 2 cm ya teman-teman. Nah, semua 2 cm, 2 cm, 2 cm, 2 cm, 2 cm, 2 cm. Nah, yang atas juga sama ya semuanya karena tebal selimut betonnya sama. Nah, kalau di gambar manual memang susah untuk menggambar 2 garis, apalagi skalanya kecil. Namun jika di AutoCAD kita harus membuatnya lebih realistis karena kita bisa menzoom gambar-gambar yang akan kita buat. Nah, di sini saya akan membuat besi ini lebih realistis karena tebal besi yaitu adalah diameter besinya adalah 12 mili, jadi saya offset sebesar 1,2 cm. Nah, semua bagian balok itu sama ya. Terus kenapa sih cuma ada 2? Karena di balok ini besinya itu ada 4 buah. Nah, jika dilihat dari samping yang terlihat itu cuma 2 buah seperti itu. Makanya visualisasinya adalah 2 buah dengan diameter 12 mm. Langkah selanjutnya saya membuat tulangan sengkang, teman-teman. Nah, tulangan sengkang kita coba bikin dulu aja di mana satu, baru nanti kita pindah-pindahkan ya. Nah, sini saya buat garis lurus terlebih dahulu, lalu saya offset sebesar 0,8 karena diameter tulangan sengkang yaitu 8 mm. Nah, di sini karena sengkang itu kan ada yang bawahnya tuh besi tuh, jadi kita menggunakan circle dari tengah-tengah ke ujung dan kita trim sehingga akan memberikan visualisasi yang lebih realistik sebagaimana mestinya tulangan sengkang itu ada di lapangan. Nah, ini kita select semua lalu kita blok dan kita beri nama sengkang supaya nantinya tidak berubah-ubah ya teman-teman. Jadi ketika di move itu sama semua. Nah, ini saya rapikan terlebih dahulu lalu saya copy. Nah, di copy-nya itu menggunakan sesuai ukuran yang ada di keterangan. Nah, kalau sini saya menggunakan jaraknya itu 4 cm ya teman-teman. Nah, untuk ini lalu karena kan ini ada tumpuan dan lapangan, untuk lapangan itu pembesiannya lebih renggang ya teman-teman untuk di plat lantai dan baloknya. Nah, jadi di sini saya menggunakan jarak 12. Ini harusnya menyesuaikan lagi dengan spesifikasi dan ukuran yang digunakan pada gambar struktur atau yang sesuai dengan perencanaan. Nah, ini sebagai contoh untuk pembelajaran bagaimana menggambarnya, jadi saya menggunakan ukuran yang biasa saya gunakan seperti itu. Udah, selanjutnya untuk yang sebelahnya kita bisa mirror saja, tapi ini ada yang nabrak nih teman-teman, jadi kita sepertinya nggak bisa untuk mirror semuanya, jadi saya mirror sebagian, saya mirrorkan. Nah, lalu baru saya kopikan lagi supaya lebih rapi. Ini baru satu balok gitu teman-teman untuk yang balok ini. Lalu selanjutnya kita harus membuat seluruh bagian itu dengan step-step yang sama seperti step ini ya. Saya contohkan satu saja. Lalu selanjutnya adalah kita membuat tulangan kolom. Nah, tulangan kolom ini juga sama seperti balok. Cara-caranya kita offset dulu sebesar 2 cm untuk selimut beton, lalu kita offset lagi untuk tebal tulangannya. Nah,
Yang membedakan pembesian di kolom dan balok ini adalah jumlah besinya. Untuk di kolom ini kita akan menggunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan kita menggunakan 6 tulangan pokok. Nah, sehingga ketika dilihat dari samping, tulangan di kolom itu menjadi 3 buah dengan diameter 12 mm. Nah, sehingga visualisasinya akan menjadi seperti ini. Untuk tulangan sengkangnya juga cara membuatnya sama seperti di balok yang tadi. Kita membuat garis, terus kita offset sebesar diameter tulangan sengkang, lalu kita membuat circle, lalu kita hapus tengah sehingga nantinya akan menjadi setengah lingkaran. Nah, setelah sengkang itu jadi, kita baru dikopikan atau di offsetkan sehingga nantinya menjadi sebuah tulangan pokok dan tulangan sengkang dari kolom dan juga balok ini ya teman-teman. Nah, cepatkan. Nah, selanjutnya saya membuat pengunci antar balok dan juga kolom, karena jika tidak ada pengunci di antara balok dan kolom, mereka itu tidak akan menjadi satu kesatuan, sehingga nantinya jika terjadi gempa atau terjadi guncangan, mereka akan misah dan akan roboh ya bangunannya. Tapi jika terdapat pengunci antara setiap struktur bangunan, maka bangunannya akan menjadi lebih kuat dan juga lebih kokoh ya teman-teman. Nah, di sini saya buat saja garis di dekat tulangan kolomnya, lalu saya extend. Untuk tebal besinya kita samakan ya dengan tulangan-tulangan ini, kita offset menggunakan fillet atau F. Lalu untuk mengubah radiusnya kita menggunakan R. Sehingga lalu setelah itu kita enter, baru kita masukkan radius yang kita inginkan. Untuk mengetahui radius yang kita butuh, yaitu jika ada 2 buah tulangan, untuk bagian luar itu menggunakan 2 kalinya radius yang digunakan di bagian dalam. Kenapa kita menggunakan bagian dalam? Nanti saya jelaskan. Lalu kita tuh harus membutuhkan pengunci sebesar 45 derajat sehingga nantinya si tulangnya itu tidak akan copot gitu, sehingga lebih mengunci, lebih ngelok lah gitu istilahnya. Nah, kenapa menggunakan radius yang dalam? Karena kan nantinya kalau yang dalam itu kita menggunakan besi-besi tulangan pokok, sehingga nantinya saat digambar itu radiusnya akan sesuai dengan besi yang kita gunakan. Nah, yang luarnya itu tinggal menyesuaikan yang bagian dalam seperti itu. Nah, ini telah jadi sebagian langkah-langkah untuk membuat potongan portal pada gambar rumah 2 lantai sederhana adalah seperti ini. Kalian tinggal lanjutkan ke bagian-bagian lainnya sama dengan langkah-langkah yang telah diberikan. Jika ada perbedaan, kalian bisa sesuaikan kembali untuk ukuran, untuk visualisasinya seperti apa. Namun langkah-langkah yang digunakan itu pasti sama seperti ini. Seperti itu. Kalau untuk pembesian dari pondasi itu sebenarnya kalau kalian sudah menggambar detail pondasi sebelumnya, kalian bisa kopikan saja gambar detail pondasi itu ke sini sehingga kalian tidak harus capek 2 kali gambar-gambarnya itu loh. Baik, sekian cara untuk membuat potongan portal pada rumah sederhana 2 lantai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.